Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Haberoi Fayach Keru Be Ketuvim. Dalam bahasa Ibrani dieja He Bet Resh Vav Alef Yud, dibaca Haberoi, artinya orang Berea. Vav Yud Het Kof Res Vav, dibaca Fayach Keru, artinya menyelidiki. Bet Kaf Tav Bet Yud Mem Sofit, dibaca Ketuvim, artinya tulisan-tulisan. Lengkapnya Haberoi Fayach Keru Be Ketuvim, orang Berea menyelidiki kitab suci. Kisah 17 ayat 10-12. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Dalam perjalanan pekabaran Injil Besorah yang kedua, setelah ada keributan di Tesalonika, Paulus dan Silas berangkat ke kota Berea. Di sini mereka masuk ke sinagoga Yahudi dan memberitakan kabar baik Mesias Yeshua kepada mereka. Orang-orang Yahudi di Berea atau Haberoi dengan hati terbuka menerima pengajaran kedua rasul tersebut, dan dengan rajin setiap hari menyelidiki kitab suci tertulis untuk mengetahui apakah semuanya itu benar adanya. Manuskrip Yunani kitab Kisah Rasul-Rasul menulis Anakrinontes Tas Grafas yang diterjemahkan sebagai Search the Scriptures atau menyelidiki kitab-kitab suci. Dalam bahasa Ibrani berbunyi Fayach Keru Be Ketuvim atau menyelidiki tulisan-tulisan suci dalam arti jamak. Sumber Hebrew English New Covenant Hope for Israel Publication. Saat itu naskah Besorah Injil yang saat ini kita pegang itu belum ditulis. Karena itu yang dimaksud kitab suci adalah Tanakh yang mencakup Torah Mose dan kitab nabi-nabi serta kitab Mazmur Amsal di dalamnya. Mereka menyelidiki nubuat-nubuat para nabi mengenai Mesias Yeshua dan mendapati semuanya benar sehingga mereka menjadi percaya. Menyelidiki kitab suci merujuk pada suatu usaha yang memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup. Program Tekiah akan memberi waktu yang cukup untuk membahas topik Fayach Keru Be Ketuvim, menyelidiki kitab suci. Ya, kita lihat betapa penting kita menyelidiki kitab suci, tanah dan Brit Hadasyah untuk mengenali kebenaran Yeshua HaMashiach di dalamnya.
Benar, karena itu selama sekitar 2 bulan ke depan kita akan membahas bagaimana kita membaca dan menyelidiki kitab suci kita yang luar biasa ini. Kitab suci Alkitab diturunkan bertahap dalam kurun waktu 1300 tahun dan dimulai dari lingkungan Israel. Sejak zaman kuno, orang-orang Yahudi telah diakui sebagai ahli kitab. Istilah ini secara harfiah bahkan tertulis dalam Al-Quran yang mengakui orang-orang Yahudi sebagai ahli kitab karena memiliki wahyu lebih awal dari Tuhan yang dicatat secara tertulis. Orang Kristen perlu tahu posisi ini. Kitab suci kita muncul lebih awal, dekat pada fakta sejarahnya dibanding dengan kitab lainnya. Jangan terkecoh oleh ide bahkan tuduhan di medsos yang mengesankan Alkitab sudah diubah-ubah karenanya tidak asli. Terjemahan bisa berubah karena perkembangan bahasa, tetapi manuskrip Tanakh Ibrani dan Brit Hadasa, Aramaik dan Yunani tidak pernah berubah. Istilah ahli kitab menunjukkan hubungan mendalam antara orang Yahudi dengan Torah, yaitu 5 buku Mose, dan Tanakh, kitab suci Ibrani, bersama dengan banyak naskah terkait seperti Talmud, yang merupakan catatan diskusi rabbinik, Midrash, komentari terhadap Torah, dan naskah kuno lainnya yang membentuk kode hukum Yahudi. Yudaisme menjunjung tinggi kata-kata tertulis, mulai dari gulungan Torah yang ditulis dengan cermat di atas perkamen, hingga cetakan Talmud yang berisi penjelasan para rabi tentang Torah. Komitmen Yahudi terhadap literasi dapat ditelusur kembali ke prinsip dasar Yudaisme yang menyatakan bahwa kebijaksanaan ilahi dalam Torah dapat diakses oleh semua orang yang mencarinya. Iman Yahudi mengajarkan bahwa mempelajari teks-teks suci seperti Alkitab Ibrani, Talmud, dan Midrash adalah kewajiban agama yang wajib dilakukan setiap orang Yahudi, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Oleh karena itu, perolehan keterampilan literasi bukan sekedar sarana untuk mencapai kesuksesan duniawi atau mobilitas sosial. Ini adalah tugas suci, suatu kewajiban rohani yang mendefinisikan esensi kehidupan umat Yahudi. Tradisi Yahudi sangat menekankan pentingnya pendidikan sejak usia sangat muda, khususnya dalam mempelajari kitab suci. Salah satu lembaga pendidikan agama anak usia dini yang paling terkenal adalah Cheder, yang secara harfiah berarti ruangan dalam bahasa Ibrani. Disinilah anak-anak Yahudi mulai dari usia 3 tahun diperkenalkan pada dasar-dasar iman mereka, belajar membaca dan menulis teks-teks suci, serta menghafal sebagian besar teks tersebut. Menarik. Ini perpadanan dengan tugas menghafal ayat di sekolah Syabat atau sekolah Minggu. Bagaimana cara anak-anak Yahudi diajari Torah dan literatur keagamaan lainnya? Pada umumnya di lingkungan Cheder, hari diawali dengan pembacaan doa pagi atau Sakharit yang dilanjutkan dengan serangkaian pelajaran yang mencakup berbagai topik, antara lain abjad Ibrani, membaca dan menulis, serta mempelajari teks-teks suci seperti Torah, Talmud, dan naskah Yahudi lainnya. Fokus utamanya adalah mengajar anak-anak membaca dan memahami teks-teks suci ini yang merupakan inti kehidupan dan kepercayaan Yahudi. Pada usia 3 tahun, anak-anak mulai mempelajari abjad Ibrani, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, dan bunyi vokal yang menyertainya yaitu Nikud. Mereka juga diperkenalkan pada doa dan ucapan berkat dasar yang dimulai dengan kata-kata Baru ata Adonai, diberkatilah engkau Adonai. Seiring perkembangan, siswa diajarkan untuk membaca dan memahami teks-teks Alkitab. Dimulai dengan 5 kitab Mose, juga dikenal sebagai Humas atau Pentateuch. Diikuti oleh kitab para nabi atau Nevi'im, dan kitab tulisan yaitu Ketuvim. Mereka juga mempelajari Talmud dan hukum Yahudi, Halakha,
yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang iman mereka dan penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada usia 5 tahun, rata-rata anak-anak Yahudi sudah membaca lebih banyak teks suci dibandingkan dengan rata-rata orang dewasa non-Yahudi. Selain itu, siswa Cheder diberikan pelajaran tentang etika Yahudi atau Musar, filsafat Yahudi, dan ilmu tafsir hermeneutika Yahudi. Pendidikan Cheder menanamkan pada anak-anak kecintaan membaca dan belajar, rasa hormat terhadap teks suci, dan hubungan mendalam dengan warisan Yahudi dan Alkitab mereka. Dengan memulainya sejak usia dini, anak-anak Yahudi diberi kesempatan untuk mengembangkan landasan iman yang kuat yang akan bermanfaat bagi mereka sepanjang hidup mereka. Guna mendukung pendidikan anak-anak mereka, komunitas Yahudi mendirikan sekolah, sinagoga, dan ruang belajar agar api pembelajaran berkobar dengan terang, memberikan mercusuar pencerahan bagi orang Yahudi baik tua maupun muda. Tingkat melek huruf yang sangat tinggi di kalangan orang Yahudi pada awal abad ke-20 mempunyai dampak yang luas, baik bagi masyarakat Yahudi maupun masyarakat luas di mana mereka tinggal. Kegemaran orang Yahudi terhadap pendidikan dan pengetahuan diterjemahkan ke dalam serangkaian manfaat nyata, termasuk peningkatan mobilitas sosial, kemakmuran ekonomi, dan pencapaian budaya. Kemampuan melek huruf orang Yahudi berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan mereka untuk berkembang di berbagai lingkungan, meskipun ada banyak tantangan yang mereka hadapi, termasuk diskriminasi, penganiayaan, dan marginalisasi sosial. Dampak literasi Yahudi tidak terbatas pada kesuksesan individu atau kesejahteraan komunal. Dedikasi orang-orang Yahudi terhadap pembelajaran dan pencarian intelektual juga mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat luas di mana mereka tinggal. Cendekiawan dan penulis dan para pemikir Yahudi memberi kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ilmu fisika hingga humaniora, meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dalam intelektualitas awal abad ke-20. Orang Yahudi adalah kelompok yang terkenal berprestasi. Mereka merupakan 0,2% dari populasi dunia. Namun 54%, sekali lagi, 54% dari juara catur dunia, 27% dari pemenang hadiah Nobel Fisika, dan 31% dari pemenang Nobel Kedokteran. Sumber NewYorkTimes.com. Perlu ditambahkan, orang-orang Yahudi telah memenangkan lebih dari 20% dari seluruh hadiah Nobel, meskipun mereka hanya berjumlah 0,2% dari populasi dunia. Ini tentu saja bukan dimaksudkan untuk menyanjung betapa pintarnya orang Yahudi, tetapi untuk mencari tahu mengapa. Ya, jawabannya diyakini karena dedikasi orang-orang Yahudi terhadap kitab tertulis dan khususnya teks-teks keagamaan dengan Torah sebagai sumber utamanya. Jelas, mempelajari Alkitab dengan cara yang sehat membuat Anda pintar. Karena itu, dalam 2 bulan ke depan, Tekia akan membahas bagaimana kita membaca Alkitab seperti orang Yahudi membaca Alkitab. Semoga ini akan membawa paradigma shift atau paradigm shift, perubahan paradigma bagi semua pendengar program Tekia. Kita perlu memahami membaca Alkitab tidak sama seperti membaca naskah lainnya. Memahami Alkitab itu bertingkat, dari mudah sampai sulit. Pada suatu tingkat ada tantangan nyata dalam memahami kitab suci karena kitab ini ditulis dalam bahasa asing, terutama bahasa Ibrani dan Yunani. Berasal dari budaya asing, terutama budaya Yahudi dan Yunani, sedikit Yunani. Dan dibuat di lokasi asing, terutama Israel dan Timur Tengah kuno. Dan dikelilingi oleh peradaban yang punah. Para pakar, filolog, ahli bahasa, dan paleografer, ahli tulisan kuno, mendedikasikan hidup mereka untuk meneliti
dan mempelajari teks-teks kuno tersebut. Mereka menangani teks-teks tersebut dengan hati-hati karena mereka sangat menghormati dan menghargai pentingnya teks-teks tersebut. Selaras dengan kehati-hatian para pakar dalam menangani teks-teks kuno, umat Kristiani juga harus berhati-hati saat menafsirkan Alkitab. Namun, tidak jarang para tokoh masyarakat Kristen memberitakan atas nama Tuhan banyak gagasan yang asing dari Alkitab, yang mengakibatkan berkembangnya gagasan-gagasan yang tidak sahih. Ketidakcermatan dan pandangan diri sendiri mengakibatkan orang terlibat dalam penyebaran informasi yang keliru. Ini meminta perhatian kita semua, termasuk siaran Tekiyah. Karenanya, peluang kesalahan informasi tetap harus diwaspadai bersama dengan bersikap terbuka untuk mau menerima koreksi demi kebenaran. Apakah ada individu yang kebal terhadap kesalahan? Mungkin tidak ada, kecuali Mesias. Kita semua masih terus belajar kitab suci yang selesai ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Biasanya orang menganggap dogma gerejanya adalah kebenaran. Padahal dogma gereja dapat saja dibuat dengan pengamatan sempit yang belum tentu sesuai dengan aspek sejarah, budaya Israel, dan tata bahasa asli kitab suci. Demikian juga beberapa ajaran yang tidak tepat secara alkitabiah pun dapat berasal dari para pembicara terkenal di lingkungan Kristen. Ini berarti umat Kristiani harus belajar Alkitab secara serius agar dapat menimbang ajaran-ajaran yang didengarnya. Pada generasi kita saat ini, terdapat tingkat akses terhadap Alkitab yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan hampir setiap orang dapat membaca dan menafsirkannya sendiri. Meskipun hal ini merupakan perkembangan positif dalam banyak hal ini juga membawa tantangan tertentu. Dengan banyaknya orang membaca Alkitab tanpa mendapatkan pelatihan teologis yang sehat atau akses terhadap bimbingan ahli, kesalahpahaman dan penafsiran yang salah sering terjadi. Kurangnya keahlian, pengetahuan, alat tafsir, dan keterampilan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Karena orang-orang yang salah menafsir atau menerapkan ajaran Alkitab tanpa disadari dapat menyebarkan gagasan atau ajaran menurut pikirannya sendiri yang tidak berasal dari Alkitab. Hal ini dapat menimbulkan tekanan mental dan emosional terhadap individu yang telah disesatkan oleh kesalahpahaman tersebut. Mengajarkan gagasan palsu tentang Tuhan dan memberitakannya atas namanya tentu bukan masalah sepele. Meskipun demikian, beberapa individu terus menyebarkan ide apapun yang terlintas dalam pikiran mereka, selama mereka memakai gelar seminari dan menempatkan diri di atas panggung dengan lampu warna-warni di belakang mereka. Banyak pandangan pribadi tanpa pengujian yang sahih sudah dianggap kebenaran dan disebarkan kepada masyarakat. Hal ini tanpa dapat dikendalikan berkontribusi pada perkembangan pengajaran yang janggal. Dan ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa terdapat sekitar 45.000 denominasi Kristen di seluruh dunia saat ini. Wow! Bagaimana orang Yahudi memandang teks suci mereka dibandingkan dengan orang Kristen? Dr. Micah Goodman, seorang penulis dan cendekiawan Yahudi Israel yang populer, mencatat bahwa dalam pengamatannya, umat Kristiani sering mengutip sebuah ayat untuk memenangkan dan mengakhiri perdebatan. Ini kontras dengan dalam Judaism. Dalam Judaism, orang mengutip sebuah ayat untuk memulai perdebatan atau diskusi. Goodman melihat banyak orang Kristen cenderung membaca Alkitab sebagai buku teks atau manual, sedangkan orang Yahudi lebih cenderung membaca Alkitab sebagai cerita naratif. Ilmu tafsir atau hermeneutika Yahudi dikenal karena penekanannya pada konteks dan pemahaman teks yang komprehensif. Sebaliknya, orang Kristen bangsa-bangsa lebih cenderung berfokus pada ayat-ayat tertentu dan menerapkannya dalam kehidupan pribadi mereka. Inilah sebabnya mengapa umat Kristiani suka berbagi ayat satu sama lain dan menyebarkannya di lingkungan mereka.
Tetapi ada banyak orang Kristen mempelajari Alkitab dengan cara yang teliti dan kontekstual, sementara banyak juga orang Yahudi tidak memahami sebagian besar isi Alkitab. Hermeneutika Yahudi menggunakan berbagai metode untuk memastikan bahwa penafsiran teks suci didasarkan kepada konteks. Ini juga dikenali dalam hermeneutika Kristen. Dalam hermeneutika Yahudi dikenal metode Pardes yang menekankan pentingnya memahami makna literal harfiah yang disebut pesyat sebelum menggali interpretasi alegoris, homiletik, dan mistik dari teks yang sama. Metode ini mendorong pemahaman teks yang bernuansa dan komprehensif. Selain itu, pendekatan Yahudi dan Kristen dalam mempelajari Alkitab sering kali berbeda dalam penggunaan komentari atau peran interpretasi pribadi. Tradisi Yahudi sangat menekankan pada mempelajari teks-teks suci dengan bimbingan banyak tafsir, komentari, sementara kebanyakan orang Kristen lebih suka membaca teks Alkitab secara langsung dan membentuk pemahaman mereka sendiri akan maknanya. Pendekatan ini sering dibenarkan secara konseptual oleh orang Kristen dengan memakai istilah Yunani rema, yang dipahami sebagai makna personal dari Tuhan bagi orang yang bersangkutan. Ketika setiap orang mengklaim mendapatkan rema, padahal implementasinya saling potong-memotong satu sama lain, maka timbullah kekacauan dan perpecahan. Dalam tradisi Yahudi, pembelajaran Alkitab seringkali disertai dengan konsultasi tafsir yang ditulis oleh para bijak atau sage dan rabi-rabi terkemuka. Tafsir-tafsir ini seperti yang ditulis oleh Rashi abad 11, Rambam abad 12, Ramban abad 13, memberikan wawasan yang sangat berharga terkait konteks sejarah, budaya, dan bahasa kitab suci, serta penafsiran yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan mempelajari Alkitab dengan bantuan komentari-komentari ini, orang-orang Yahudi dapat memahami teks tersebut lebih dalam, memanfaatkan kebijaksanaan dan keahlian para bijak yang telah mengabdikan diri dan hidup mereka untuk mempelajari kitab suci. Di sisi lain, banyak orang Kristen lebih memilih membaca Alkitab secara langsung, memusatkan perhatian pada teks itu sendiri, dan membentuk penafsiran sendiri mengenai maknanya tanpa selalu memiliki keterampilan, pengetahuan, atau alat untuk mencapai makna sebenarnya dari teks tersebut. Meskipun pendekatan ini menekankan keterlibatan pribadi dengan kitab suci, hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya wawasan berharga yang dapat diperoleh dari karya keterlibatan para bijak, sage, dan rabi yang telah mengabdikan hidup mereka untuk memahami kitab suci. Sebagian orang Kristen lebih berfokus pada ayat atau bagian tertentu saja dan menerapkannya langsung dalam kepentingan dan agenda pribadi mereka dengan mengabaikan konteks asli teks tersebut. Praktek ini dikenal sebagai eisegesis, yang merupakan cara penafsiran yang mengakibatkan terputusnya kesimpulan yang didapat dari pesan Alkitab yang lebih luas. Eisegesis merupakan cara tafsir yang memasukkan ide sendiri ke dalam teks Alkitab sehingga penafsir membaca pikirannya sendiri dan membalutnya dengan teks-teks Alkitab. Ini merupakan tindakan penyalahgunaan atau misuse kitab suci. Jangan lakukan agar tidak menyesatkan orang. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Siaran Tekiah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik Garing Tekiah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Kita terus doakan perdamaian di Timur Tengah dan mujizat Tuhan untuk pembebasan warga Israel yang masih disandera teroris Hamas. Kiranya Adonai memberikan hikmat kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk pertimbangan dan langkah strategis yang tepat yang harus diambilnya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Holy Forever, Kudus Selamanya oleh Chris Tomlin.
1000 generasi sujud menyembah, menyanyikan lagu segala zaman kepada anak domba Elohim. Namamu di atas segala nama, dan malak berseru, Kudus, Kudus, Kudus. Tuhan yang suci memberi kitab suci agar kita menjadi umat yang kudus bagi Dia. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name